Hai adik-adik, shalom. Selamat hari Minggu. Kita sama-sama hari ini mau belajar lagi dari firman Tuhan ya adik-adik. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati, buka pikiran kami Tuhan. Berikan kami kepekaan untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu juga yang melayani dalam pemberitaan firman-Mu. Urapi anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang membimbing setiap anak-anak untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Kalau ada kuasa kegelapan yang mau mencuri firman-Mu, kami satukan hati kami hancurkan dalam nama Yesus keluar. Hanya Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hati anak-anak Tuhan. Berbicaralah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kakak mau membawakan firman Tuhan secara khusus tentang doa. Apa? D-O-A. Doa. Simpel banget ya adik-adik. Terdiri dari 3 huruf, tapi maknanya itu sangat dalam. Oke, kakak mau tanya nih. Kan adik-adik kelas besar itu berarti udah SMP, udah SMA. Dan dalam pelajaran agama di sekolah, adik-adik sudah sering mendengar. Apa sih doa itu? Guru agama mungkin pernah bilang, 1, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Betul ya? Seringkali kita didengar, adik-adik sudah dengar bahwa kalau orang tidak berdoa berarti tidak bernafas kerohaniannya, walaupun secara tubuh hidup. Lalu yang kedua, yang sering juga disampaikan oleh guru-guru di sekolah, guru-guru agamanya adalah doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Betul adik-adik, semua yang disampaikan oleh guru agama adik-adik semua di sekolah itu benar. Nah, sekarang kita mau belajar implementasinya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gini adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik berpikir. Sebelum ada masa sekarang, internet di mana-mana, kita komunikasi dengan orang mudah, dengan orang yang di luar negeri itu mudah. Adik-adik tahu nggak orang-orang itu dulu berkomunikasi dengan apa? Kita balik ke zaman yang dulu ya adik-adik, di mana orang-orang itu menggunakan pernah merpati sebagai sarana kirim-kiriman surat. Lalu yang kedua, orang dulu pernah menggunakan pos surat, pos. Jadi pakai materai, ditempel, kirim. Pakai perangko, bukan materai. Pakai perangko, dikirim untuk bersurat menyurat. Contoh, adik-adik punya keluarga yang ada di Kalimantan. Kirim surat adik-adik. Surat itu nyampenya lama, bisa 1 minggu, mungkin bisa 3 hari. Tapi yang pasti tidak seperti sekarang adik-adik. Orang SMS nggak nyampe 1 menit, ting udah dapat balasan lagi, gitu ya. Jadi itu adalah cara berkomunikasi, cara kita berbicara, menjalin hubungan dengan sesama kita, itu komunikasi. Nah adik-adik, ini komunikasi kita dengan Tuhan. Kak, Tuhan kan di sorga. Iya, tapi jangan lupa adik-adik, Tuhan juga memberikan kita sebuah cara untuk bisa berkomunikasi, yaitu di dalam doa adik-adik. Nah sekarang kita juga bahas ya adik-adik, selain tentang apa sih pengertian doa, kita akan membahas tentang mengapa sih kita perlu berdoa. Sebelum kakak masuk untuk lebih dalam menjelaskan mengapa kita harus berdoa, kakak mau ngajak adik-adik untuk mengingat kisah di dalam Kejadian. Ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama. Siapa namanya? Betul, Adam. Dan istrinya Hawa. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, kakak mau ajak adik-adik bersama-sama membaca ya, buka Alkitabnya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Adik-adik, di sini Tuhan mengingatkan Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Pada hari Adam dan Hawa memakannya, mereka akan mati. Pasti mati. Mati di sini adalah adik-adik terputus dengan Tuhan, terpisah dengan Tuhan. Antara manusia dengan Tuhan ada sebuah jurang yang membentang yang dalam, yang tidak bisa diseberangi, yang tidak bisa dilewati adik-adik. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, setiap hari Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Mereka bisa ngobrol. Tuhan bisa datang ke Taman Eden dan Tuhan ngomong nih, Adam, gimana keadaan hari ini? Kamu udah ngapain aja hari ini? Adam bisa cerita. Kalau adik-adik mau tahu lebih detailnya, adik-adik bisa baca di Kejadian pasal 3 setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam mendengar suara langkah Tuhan, Adam ketakutan. Karena Adam tahu dia telah melanggar firman Tuhan. Itu bukti bahwa
Adam dan Hawa dengan Tuhan itu punya komunikasi yang dekat. Buktinya suara langkah Tuhan aja mereka bisa dengar. Mereka langsung tahu itu Tuhan. Jadi setelah manusia putus dengan Tuhan karena dosa itu najis adik-adik. Dosa itu tidak bisa bersatu dengan Tuhan yang kudus. Sejak saat itulah manusia diusir oleh Tuhan dari Taman Eden dan jauh dari Tuhan. Tetapi adik-adik, Tuhan memberikan sebuah cara kepada Adam dan Hawa. Tuhan memberitahu bahwa kalau mereka mau berkomunikasi dengan Tuhan, mereka terlebih dahulu harus menguduskan dirinya dengan membawa korban sembelihan. Korban sembelihan ini adalah korban penghapus dosa. Tapi korban penghapus dosa ini sifatnya hanya sementara adik-adik. Tidak terus-menerus bisa menghapuskan dosa secara permanen. Oleh karena itu, maka kita membutuhkan suatu penebus yang sejati. Nah, akhirnya Tuhan itu lahir ke dalam dunia, menjadi seorang manusia yang menebus dosa kita. Sejak saat itu, kita bisa punya kembali komunikasi dengan Tuhan tanpa harus membawa korban sembelihan berupa hewan. Itulah Tuhan menyediakan cara berkomunikasi. Dan sebelumnya adik-adik, manusia itu nggak tahu caranya berdoa sampai Tuhan mengajari. Makanya kalau adik-adik lihat di dalam kitab Matius ada namanya doa Bapa Kami. Itu doa yang diajarkan oleh Tuhan bagaimana harus berdoa. Kita masing-masing punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah adik-adik, kenapa kita harus berdoa? Karena kalau adik-adik ingat, sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan di dalam hati kita adik-adik, di dalam hati semua manusia, ada satu ruang, ada satu tempat yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Ketika manusia tidak punya hubungan dengan Tuhan, manusia itu kan merasa hampa. Mereka kan merasa kosong, gak tahu arah, gak tahu harus kemana. Makanya adik-adik, manusia yang tidak mengenal Tuhan Yesus, manusia yang tidak tahu tentang Tuhan dan tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan Tuhan, mereka mencoba melakukan berbagai macam cara. Contoh, ada yang mencoba bersemedi di goa-goa. Mereka naik ke gunung menyendiri, katanya bersemedi. Itu untuk apa adik-adik? Mereka mau mencari cara gimana sih harus berkomunikasi dengan Tuhan. Karena mereka menyadari di dalam hatinya ada satu ruang yang kosong. Mereka mungkin bahagia ketika mereka bisa berbicara dengan orang lain. Mereka mungkin bisa ketawa-ketawa ketika lagi kumpul-kumpul dengan teman. Tapi di dalam hatinya ada satu kekosongan. Di dalam hatinya ada satu yang rasanya hampa. Adik-adik mungkin masih SMP atau SMA. Mungkin adik-adik ngerasa, Kak, perasaan hampa itu perasaan apa? Kak, kosong itu kosong kayak gimana? Adik-adik pernah gak ngerasa adik-adik ada di tempat yang ramai? Ada di antara orang-orang yang mengasihi adik-adik, tapi entah kenapa di dalam hati adik-adik ada sesuatu yang kayaknya sepi. Kita ada di tempat mungkin mall yang ramai, tapi kita gak ngerasa gembira. Itulah hampa adik-adik. Dan kakak mau mengajak adik-adik untuk kita sama-sama memahami doa. Pentingnya doa. Doa itu adik-adik bukan sekedar adik-adik, Kak saya doa pagi bangun tidur berdoa, siang mau makan berdoa, malam mau tidur berdoa lagi. Bukan hanya sekedar itu adik-adik. Doa bukan laporan. Siap, lapor komandan, hari ini saya bangun. Kemudian lapor komandan, hari ini saya mau makan. Enggak. Bukan isinya laporan, Tuhan saya mau makan, amin, berkati, amin. Enggak adik-adik. Tapi kita mengucap syukur, dalam doa itu ada ucapan syukur adik-adik. Tuhan terima kasih, hari ini saya masih bangun pagi dengan sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Makanan pun adik-adik, walaupun makanan kita sederhana, mungkin tahu, tempe, ataupun makanan sederhana, sayur-sayur. Tapi adik-adik jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa kita. Bahwa masih banyak orang yang gak bisa makan adik-adik. Masih banyak di daerah di luar sana yang kekeringan, bener-bener gak ada makanan. Sampai mereka harus makan, mencari sesuatu yang apapun itu untuk mengenyangkan perut mereka yang mungkin gak layak adik-adik. Jadi walaupun makanan mungkin adik-adik ngerasa, Mama bosen setiap hari saya makanan ini itu doang. Setiap hari ini aja Mama bikinnya ini lagi. Jangan lupa mengucap syukur karena makanan yang kita makan pun berkat dari Tuhan. Jadi doa, di dalam doa bukan hanya sekedar Tuhan saya mau makan, berkati, amin. No, ada lebih dari itu. Pengucapan syukur kita kepada Tuhan.
Lalu yang selanjutnya adik-adik, selain doa dalam mengucapkan syukur atas semua yang Tuhan telah berikan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, hati ke hati. Adik-adik, ingat gak kakak pernah menyampaikan firman Tuhan? Bahwa Tuhan itu adalah teman kita yang sejati. Bagaimana Raja Daud ketika dia dalam peperangan, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya harus berbuat apa? Musuh saya ada di depan. Coba diingat-ingat ya, kakak pernah menyampaikan firman Tuhan tentang ini. Adik-adik boleh cerita apapun kepada Tuhan. Adik-adik boleh share apapun ke Tuhan. Rahasia adik-adik yang paling dalam, yang mungkin adik-adik sekarang kan udah mulai nih mungkin ada rasa malu ya mungkin ya bercerita sama mama papa. Atau mungkin adik-adik merasa gak nyaman dengan teman yang ada di sekitar. Adik-adik boleh cerita sama Tuhan. Hubungan pertemanan dengan Tuhan itu hubungannya indah sekali adik-adik. Kakak mau ajak adik-adik untuk membaca di dalam kitab Hizkia. Ada satu rahasia adik-adik di dalam doa. Selain doa itu satu tadi mengucap syukur kepada Tuhan sebagai sarana kita bahwa Tuhan itu memberikan segala yang baik dalam kehidupan kita. Dua, bagaimana di dalam doa kita menjalin komunikasi dengan Tuhan. Ada hal yang istimewa juga dalam doa. Bahwa doa bisa mengubahkan situasi kita. Yuk baca tentang Raja Hizkia di dalam kitab 2 Raja-Raja. Adik-adik buka ya. Kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Panjang amat kak? Iya. Adik-adik, tapi kakak akan mengajak adik-adik membaca hanya dalam beberapa ayat saja. Di dalam ayat yang pertama dulu, judulnya adalah Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Jadi ada seorang nabi yang Tuhan utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Raja Hizkia. Hizkia, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu bahwa kamu akan mati. Karena kalau seorang raja itu adik-adik, dia harus menuliskan secara tertulis ya, berarti siapa yang akan menggantikan dia menjadi seorang raja. Dia harus membuat suatu surat wasiat untuk keluarganya, istrinya, anak-anaknya, kepada pemerintahannya. Jadi Tuhan udah bilang, Hizkia kamu akan mati. Kamu sakit dan gak akan sembuh lagi. Tulis surat wasiat. Kemudian adik-adik, setelah mendengar berita ini, ada sesuatu yang Hizkia lakukan. Yuk, kita baca di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi ketika setelah dia mendengar kabar dari Nabi Yesaya bahwa dia akan segera mati, dia masuk ke kamar, dia berdoa kepada Tuhan, dia menangis dengan sangat. Jelas di ayat ketiga dia menangis dengan sangat, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengingat bahwa aku telah setia di hadapan Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan, dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, dia berkomunikasi dengan Tuhan adik-adik. Dan melalui doa, ada kuasa di dalam doa adik-adik. Hizkia menggerakkan hati Tuhan di dalam doanya, di dalam air matanya. Dia tidak malu adik-adik, walaupun dia seorang raja. Dia gak bilang, gengsi, masa raja nangis? Cowok lagi kan, ada yang bilang katanya cowok itu gak boleh nangis. Padahal cowok juga punya hati ya. Ketika dia terluka, ketika dia sedih, dia pasti bisa nangis. Hizkia mengabaikan semuanya di hadapan Tuhan, dan dia benar-benar di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengingat kesetiaan di hadapan Tuhan. Kemudian sekali lagi adik-adik harus catat, doa berkuasa. Terlebih lagi doa orang benar adik-adik. Dan di ayat yang keempat Tuhan menjawab doa Hizkia. Sampai ayat yang kelima ya, kita akan baca. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi
ke rumah Tuhan. Lanjut ayat ke-6 ya. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Lihat adik-adik, betapa doa kita kepada Tuhan itu punya kuasa yang besar. Bukan karena kitanya ya adik-adik, tapi karena Tuhan yang kita ajak berkomunikasi. Contoh adik-adik. Adik-adik pernah gak minta sesuatu sama papa mama? Pasti ketika adik-adik benar-benar membutuhkan, bukan hanya ingin ya. Contoh adik-adik masih kelas 1 SMP, adik-adik minta mobil. Ya orang tua adik-adik gak akan kasih. Walaupun orang tua adik-adik sanggup membelikan, tapi gak akan dikasih. Kenapa? Adik-adik belum cukup umur untuk menerimanya. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Sehingga ketika kita meminta dengan iman, ketika kita meminta dengan sungguh kepada Tuhan, seperti Raja Hizkia, Tuhan dengar doa hambamu. Dan Tuhan mendengar, Tuhan bilang, aku akan menyembuhkan kamu. Aku akan menambahkan umurmu 15 tahun lagi. Dan adik-adik tahu, yang lebih luar biasa yang Hizkia tidak minta dalam doanya. Bahkan Tuhan memberikan lebih lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Jadi adik-adik sepertinya saat itu sedang ada peperangan dengan Raja Asyur. Dan negara itu terancam. Ketika Hizkia memohon dengan sangat, mencurahkan isi hatinya, bukan hanya Tuhan memberi Hizkia 15 tahun umur, tapi dia melepaskan kota yang sedang berperang, yang kalah mungkin dari Raja Asyur. Tuhan lepaskan. Begitulah besarnya kuasa Tuhan. Begitulah adik-adik, ketika adik-adik berkomunikasi dengan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Asal adik-adik ingat, jaga hatimu untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan bilang, untuk kita doanya didengar dari Tuhan, kita harus menjaga hati kita adik-adik. Jaga dari apa ya Kak? Kita harus menjaga hati kita dari satu, rasa benci. Gak boleh kalau kita berdoa itu masih ada rasa benci. Yang kedua, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus membawa hati yang mengasihi Tuhan dan percaya. Kalau adik-adik berdoa tapi ragu-ragu, nggak bisa adik-adik. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Dan Tuhan memberikan yang jauh lebih baik. Mungkin adik-adik jawaban Tuhan atas doa kita adalah tidak. Karena Tuhan bisa menjawab iya sekarang, iya tunggu, dan tidak. Tapi harus percaya bahwa walaupun Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberikan yang terbaik menurut pemandangan Tuhan. Itu ya adik-adik, ingat bukti ayat ini tentang Hizkia. Hizkia hanya mengucapkan dengan air mata, tapi Tuhan memberikan lebih dari yang dia minta. Dan Hizkia kaget ketika doanya didengar Tuhan. Umurmu ditambah lagi. Hizkia minta tanda. Kalau adik-adik baca ayat seterusnya sampai ayat ke-11, dia minta tanda kepada Tuhan. Apa tandanya Tuhan bahwa doaku didengar? Sampai adik-adik tahu, untuk pertama kalinya, mungkin di dunia ini hanya satu kali kejadian ini dalam sejarah. Matahari yang tadinya sudah kalau matahari kan terbit dari mana adik-adik? Timur, tenggelam di barat. Dari timur sudah terbit kan matahari begini ya. Nah, tapi matahari itu bisa mundur lagi. Hanya satu-satunya di dalam Alkitab dan sampai saat ini tidak pernah terjadi hal seperti itu. Bukti bahwa Tuhan sanggup menggerakkan bahkan alam semesta pun di dalam tangan Tuhan. That's the power of prayer. Kuasa dari doa. Jangan sembarangan. Oke adik-adik, diingat ya bahwa doa itu bukan hanya sekedar Tuhan saya mau makan, berkati makanan ini, amin. Tuhan saya mau tidur, lindungi saya, amin. Tuhan saya udah bangun, amin. No, doa harus dari hati. Hati kita yang paling dalam. Apa yang ada dalam hatimu, ucapkan kepada Tuhan. Oke adik-adik ya, yuk kita tutup dalam doa. Lipat tangan semuanya. Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan kami hari ini melalui Hizkia Tuhan. Bahwa Tuhan memiliki
kuasa yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami atas isi alam semesta ini. Dan kami mau belajar Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan sudah mati menebus kami di kayu salib, untuk kami punya komunikasi yang indah dengan Tuhan, untuk kami tidak lagi menggunakan perantara dalam doa kami, dalam komunikasi kami dengan Tuhan, tapi kami bisa langsung menghadap Tuhan melalui doa kami. Kiranya Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPD Taman Cibodas boleh lebih sungguh-sungguh lagi dalam doa-doa mereka kepada Tuhan, dalam penuh pengucapan syukur. Di dalam kami juga berhubungan secara pribadi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, berikan pengertian kepada setiap anak-anak Tuhan untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik, sampai ketemu lagi.